Baiklah, setelah masuk ke web browser, kita klik nama domainnya yaitu pantaulistrik.online. Nah, ini adalah halaman landing page yang berisi informasi mengenai fitur aplikasi website yang dibuat, yaitu untuk pemantauan secara real time, penyimpanan energi data, dan berbasis IoT lainnya. Nah, ini tentang aplikasi. Kemudian masuk ke halaman login untuk menuju ke halaman utama, di mana mengklikkan username dan password. Nah, setelah username dan password dimasukkan, kemudian klik masuk, otomatis nanti akan diarahkan ke halaman utama, di mana halaman utama ini kita bisa memantau nilai sisa token listrik, tegangan, arus, dan power factor, dan juga bisa melihat grafik real time dari penggunaan energi listrik, di mana tidak perlu mereload pack lagi, dia auto update otomatis. Nah, di sini dapat lihat perubahan-perubahan setiap waktunya dari penggunaan energi listrik. Juga terdapat tabel riwayat yang ya semuanya real time. Oke, selanjutnya grafik sebelum dan sesudah perbaikan faktor daya, di mana ini adalah tampilan dari website yang telah dibuat untuk melihat adanya perbaikan sebelum dan sesudah perbaikan nilai faktor daya yang dilakukan oleh alat ukur. Yang berwarna biru itu merupakan nilai perbaikannya, sedangkan yang merah muda itu nilai sebelum perbaikan. Dapat juga dilihat dari tabel sebelahnya per faktor, perbaikan, dan sebelum perbaikan berdasarkan waktunya. Nah, ini adalah bentuk grafik secara real time tanpa harus mereload pack atau menggunakan JavaScript Ajax. Secara real time dia ketika ada trigger yang masuk dari alat ukur, maka dia akan selalu update otomatis. Kemudian ini juga memiliki laporan data. Ketika diklik semua data, maka akan diarahkan ke halaman laporan. Nah, halaman laporan ini bisa memfilter. Akan dijelaskan lebih lengkap. Ini merupakan grafik Pi atau informasi daya, di mana terdapat 3 daya dalam segitiga daya, yaitu daya aktif, daya reaktif, dan daya semu, di mana daya tersebut bisa dipantau menggunakan pie grafik. Ini juga bersifat real time, di mana ketika ada data trigger baru yang terukur pada alat ukur, maka setiap 15 detik akan menggantikan data baru secara real time. Kemudian juga terdapat 8 data terakhir di riwayat di tabel samping. Ini merupakan tabel riwayat juga real time, di mana tidak perlu reload pack lagi. Dia secara otomatis auto update untuk menampilkan informasi yang terbaru dari alat ukur. Kemudian akan dilanjutkan fitur simulasi token listrik, di mana fitur simulasi token listrik ini berfungsi untuk membatasi penggunaan energi listrik yang akan digunakan. Nah, di sini kita misalkan contoh ketika pulsa listrik kurang dari 0, maka itu akan mematikan sumber listrik dan mengirimkan notifikasi bahwa sumber listrik telah dimatikan. Ketika kita masuk ke dashboard, ini harusnya tegangan itu bernilai 0 dan arus juga bernilai 0, sehingga penggunaan daya aktifnya pasti akan 0 juga. Nah, itu adalah pulsa yang kurang dari 0 ataupun token listrik yang kurang dari 0 kWh. Kemudian akan terdapat pesan notifikasi seperti gambar di samping pada WhatsApp. Nah, ini adalah grafik real time-nya. Penggunaan listrik tidak ada atau 0 karena arusnya 0. Nah, ini 0 juga. Nah, ini adalah simulasi ketika token listriknya diisi kembali atau lebih dari 0 diisi. Ketika pada simulasi ini dimasukkan
sebesar 20 kWh, karena 20.000 di sini dimasukkan dalam watt hour, jadi dikonversikan menjadi kWh menjadi 20 kWh. Kemudian masuk ke dashboard lagi. Nah, itu adalah sisa token listrik, yaitu 19 kWh. Kemudian tegangan dan arusnya kembali normal, artinya ada arus dan tegangan yang bisa digunakan oleh pengguna. Kemudian grafiknya juga meningkat dari 0 menuju ke 270 watt, di mana ada beban listrik yang digunakan. Ini juga semuanya bersifat real time. Oke, kemudian simulasi mematikan relay sumber listrik. Nah, relay sumber listrik dapat dikontrol dari jarak jauh menggunakan website, masuk ke ruang pengontrolan. Nah, untuk mengendalikan relay pada alat ukur harus mematikan mode otomatis. Ketika mode otomatis padam, maka akan dapat mengontrol relay dari jarak jauh menggunakan website. Nah, itu adalah gambar relaynya. Ketika lampu relay mati, berarti sumber listrik berhasil diputuskan. Dan masuk ke dashboard, harusnya tegangan dan arusnya harus 0 karena sumber listrik berhasil dimatikan. Nah, seperti pada dashboard dapat dilihat arus dan tegangannya bernilai 0, ini berarti mematikan relay dari website berhasil. Nah, kemudian menghidupkan sumber relay dari website, masuk lagi ke halaman kelola data, ruang pengontrolan, kemudian mengklik relay 1 untuk hidup. Nah, ditandai dengan lampu relay yang menyala, artinya relay berhasil hidup dan menghidupkan sumber listrik. Arusnya ini, tegangan dan arusnya kembali normal. Nah, dapat dilihat pada dashboard, tegangan dan arusnya kembali normal, sehingga dapat menyuplai sumber listrik ke beban-beban. Kemudian simulasi menu laporan, di mana menu laporan ini kita dapat mengunduh riwayat dari hasil data pengukuran dengan mengunduhnya ke dalam bentuk PDF, ataupun untuk cuma melihat riwayatnya saja melalui tabel. Itu bisa di show berdasarkan beberapa data yang ingin kita show. Ini adalah laporan PF. Kemudian kita masuk ke laporan daya, di mana laporan daya ini berisikan informasi-informasi seperti tegangan, arus, daya aktif, daya reaktif, dan daya semu. Semuanya lengkap. Nah, ini adalah fitur filter waktu. Ketika kita ingin memfilter berdasarkan waktu, maka dia akan tershort atau tersaring dengan waktu yang tertentu. Kemudian kita unduh ke dalam bentuk PDF dengan mengklik PDF tadi. Ini akan diarahkan ke halaman new tab atau tab baru untuk mengunduh data hasil filter yang ingin kita unduh ke dalam bentuk PDF.